Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ramadan Pak Fajar ya. Kita lanjutkan video pembahasan kita tentang buku yang berjudul 24 jam di bulan Ramadan, yaitu buku yang membahas tentang amalan-amalan apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam di bulan Ramadan. Tentunya di bulan lainnya juga bisa ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini adalah bulan ketika segala amal baik kita dilipat gandakan. Nah, jadi bagaimana ya caranya supaya kita bisa memaksimalkan hari kita? Nggak cuma berpegang sama tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, jadi saya tidur. Ya nggak itu doang sih ya. Ada yang namanya qiyamul lail, tidur antara 5 sampai 10 menit di tengah hari. Nah, itu sunnah. Dan insya Allah jika kita melakukan tidur itu karena mengikuti contoh dari Rasulullah, insya Allah ada pahalanya. Nah, tapi nggak cuma tidur aja. Tidur qiyamul lail itu justru cuma 5 sampai 10 menit ya. Nah, untuk memaksimalkan hal itu maka kita membahas tentang yang namanya buku 24 jam di bulan Ramadan. Semoga ada berkahnya ya. Terakhir kita sudah membahas tentang hal-hal yang bisa kita lakukan menjelang berbuka. Di antaranya ada mempersiapkan makanan orang yang berbuka ya, karena ketika kamu mempersiapkan makanan untuk orang yang berbuka, kamu akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuka dengan perantara kamu gitu. Apalagi kamu memberi makan orang atau memberi minum, memberikan sajian untuk berbuka bagi orang lain, kamu akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu ya. Masya Allah ya. Kalau orang yang kamu beri minum itu orang soleh, yang dia itu dalam sehari semalam melakukan banyak amalan ibadah, maka nanti pahala kamu juga akan sama seperti orang itu, cuma dengan sebab kamu memberikan dia sajian atau makanan ketika kamu berbuka puasa. Masya Allah tuh. Dan itu berbuka puasa nggak harus dengan yang gimana-gimana, yang penting berbuka, walaupun dengan segelas air ya, walaupun dengan sebiji kurma atau satu buah pisang, yang murah-murah lah. Yang penting intinya kamu memberikan makan berbuka puasa. Lalu juga hal yang bisa kita lakukan ketika menjelang berbuka puasa adalah bermajelis ilmu ya. Bermajelis ilmu, kita duduk bersama untuk mengingat Allah, untuk membahas ayat-ayat Allah, untuk saling menguatkan, untuk membersihkan hati. Itu bermajelis ilmu ketika berbuka puasa. Jadi jangan sibukkan diri dengan yang namanya nonton TV. Jangan sibukkan diri dengan yang namanya nonton TV gitu ya. Kayak sibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka. Nah, ketika kita menunggu berbuka, selain tadi bermajelis, juga berdoa, banyak-banyak berdoa ya kepada Allah, karena doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu diijabah oleh Allah ya. Tapi Pak, saya udah berpuasa, ada doa saya yang belum dikabulkan. Ya, nggak gitu juga ya, karena cara Allah mengabulkan doa, cara Allah menerima doa itu ada 3. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan yang diinginkan dari yang berdoa. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik ya. Dan kita kan nggak pernah tahu apa yang lebih baik ya. Misalnya, ya Allah, saya pengen bisa jalan-jalan. Nah, ternyata Allah tahu nih, kalau kamu jalan-jalan nanti di jalan tuh akan ada kecelakaan. Mobil yang kamu tumpangi akan terbalik mungkin, atau pesawat yang kamu naiki akan jatuh mungkin, atau kapal yang kamu akan naiki akan tenggelam. Kan kita nggak pernah tahu. Lalu Allah jadikan kita batal jalan-jalan, di rumah aja. Allah tidak mengabulkan doa saya. Enggak, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Bukankah yang lebih baik dari mengalami kecelakaan itu kamu ada di rumah kan? Terhindar dari kecelakaan itu tentunya lebih baik daripada mengalami kecelakaan kan? Nah, maka Allah mengganti doa kamu dengan yang lebih baik. Bisa jadi kita berhusnuzon aja kepada Allah. Allah itu maha baik, tidak mungkin menakdirkan sesuatu yang tidak baik. Sekalipun kamu merasanya nggak enak, kamu merasanya kesel dengan sesuatu yang terjadi, takdir yang terjadi kepada kamu, tapi yakin kepada Allah bahwa pasti baik, pasti ini takdir yang terbaik.
di antara pilihan yang ada. Yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Sepahit-pahitnya, seburuk-buruknya, itulah yang terbaik bagi kita, ya. Dan janganlah kamu lemah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kamu merasa berat, kalau kamu merasa susah, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Yang pertama tadi, cara Allah menerima doa dikabulkan sesuai keinginan, lalu diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga disimpan, ya. Disimpan di akhirat, sampai ketika Allah menceritakan ada orang yang ketika di akhirat dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Lalu orang itu bertanya, ya Allah, ini pahala dari mana nih? Aku tidak merasa melakukan ibadah sebanyak ini. Kata Allah, itu adalah doa-doa kamu di dunia yang belum sempat dikabulkan. Lalu seketika dia berharap, duh, kalau tahu kayak gini mendingan gak ada satupun doa saya yang diijabah deh. Gak ada satupun doa saya yang terkabul di dunia. Kalau tahu di akhirat balasannya sebagus ini, sebesar ini. Nah, artinya apa? Artinya banyak-banyak berdoa. Intinya dari doa kita itu bukan dikabulkan atau enggak, tapi kita bisa berdoa atau enggak, itulah rezeki dari Allah, ya. Karena kalau udah berdoa kepada Allah, maka nggak ada ruginya. Ketiga cara Allah menerima doa ini nggak ada ruginya buat kita. Ya berdoa aja lah sebanyak-banyaknya. Kita melihat orang punya mobil, misalnya, Allah berikan aku mobil. Walaupun di dalam hidup kita nggak bisa beli mobil, melihat rumah orang yang mewah, ya Allah berikan aku rumah agar bisa beribadah di dalamnya. Walaupun seumur hidup kita ngontrak, nggak ada ruginya. Karena berdoa kepada Allah tidak akan pernah rugi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang bisa kita lakukan ketika berbuka puasa. Ya, di sini di buku ini dijelaskan memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Jadi tadi menjelang berbuka tuh. Nah, sekarang ketika berbuka, apa aja sih adab-adabnya dalam saat berbuka puasa, ya. Pertama, menyegerakan berbuka puasa, ya. Jadi kalau buka puasa, kamu harus segera berbuka puasa, jangan ditunda-tunda, jangan dientar-entar, ya. Waktunya azan langsung kamu batalkan, paling enggak batalkan dulu. Beda sama sahur. Kalau sahur kamu diakhirkan, ya. Di akhir waktu sahur. Kalau di kita dikenalnya waktu imsak. Waktu imsak itu sebenarnya waktu terbaik untuk kamu makan, asal kamu nggak kebablasan, ya. Soalnya kan waktu imsak itu sebentar lagi mau subuh, ya. Jadi kalau jangan sampai kamu udah azan subuh masih ada ayam goreng tuh di mulut kamu, ya. Makanya para ulama kita, orang-orang tua kita, para ulama kita menjadikan waktu imsak itu waktu saatnya berhenti untuk jaga-jaga gitu. Jangan sampai azan masih ada ayam goreng tuh di mulut kan. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa memanfaatkan waktu dengan baik, waktu imsak itu adalah waktu terbaik kamu untuk berbuka puasa. Karena memang sunnahnya adalah mengakhirkan waktu makan sahur. Beda dengan buka puasa nih, dalam hadis ini, dalam buku ini dikatakan menyegerakan buka puasa itu adalah adab dalam berbuka, menyegerakan berbuka puasa. Dalilnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Ya, artinya ada kebaikan dalam menyegerakan buka puasa, ya. Terus yang kedua, berbuka dengan rutob, tamer atau seteguk air. Apa itu rutob, tamer atau seteguk air? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib. Jadi sebelum maghrib berbuka puasa. Bukanya pakai apa? Apakah pakai nasi uduk? Apakah pecel ayam, sate ayam yang bikin kenyang nggak bisa sujud? Ya, kita lihat, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan rutob. Apa itu rutob? Rutob itu adalah kurma yang basah, kurma basah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan rutob sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada, kalau rutobnya nggak ada, maka Rasulullah maka beliau membuka dengan tamer. Tamer itu adalah kurma kering. Nah, kurma kering. Dan jika tidak ada, demikian beliau berbuka dengan seteguk air. Ya, seteguk air kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada seteguk air ketika membatalkan puasa. Jadi bukan berbukalah dengan yang manis, ya. Berbukalah dengan yang manis.
udahlah pakai gula yang banyak, diabetes, penyakit ya. Berbukalah dengan yang manis, minum sirup ya. Kalau sirupnya nggak bagus, sakit tenggorokan ya. Ternyata sunnahnya itu bukan berbukalah dengan yang manis, tapi berbuka dengan kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, ya udah cukup berbuka dengan air putih. Membatalkan sebelum sholat ya, membatalkan sebelum sholat ya. Dan jika tidak, oke lanjut. Hadis itu hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Yang ketiga, adab yang ketiga adalah sebelum makan berbuka ucapkanlah bismillah agar bertambah berkah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya apabila seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Ya, yaitu membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala di awal, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Ya, jadi ketika kamu mau makan dianjurkan untuk membaca bismillah ya. Kan ada doa berbuka puasa ya. Ketika biasanya kalau habis doa berbuka puasa langsung makan, tapi ternyata dianjurkan untuk baca bismillah. Allahumma lakasumtu wabika amantu wala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, atau zahamat zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Terus kamu langsung makan ya. Sedangkan disunahkan untuk membaca bismillah dulu agar berkah, agar bertambah keberkahannya baca bismillah. Kalau kamu lupa bacanya, misalnya kamu udah terlanjur makan nih, bacanya bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ada sebuah hadis yang menceritakan ya, ketika seorang makan tanpa membaca bismillah maka setan ikut makan. Tapi ketika orang itu membaca bismillahi awalahu wa akhiruhu, maka setan itu memuntahkan kembali makanannya. Nah, Rasulullah pernah kayak gitu tuh, pernah melihat sahabat yang seperti itu. Ketika itu sahabat lupa makan tanpa membaca bismillah, lalu ketika dia ingat dia membaca bismillahi awalahu wa akhiruhu. Terus Rasulullah tertawa, kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah enggak tertawa? Sesungguhnya setan memuntahkan makanannya ya. Jadi jangan sampai kamu makan bareng setan ya. Ya awas, kamu makan bareng setan, makannya udah banyak tapi kok nggak kenyang-kenyang ya. Ini perut udah nggak muat tapi masih pengen ngunyah aja, kayaknya belum penuh gitu, kayak belum terpuaskan. Mungkin kamu makannya bareng setan kali. Mungkin, makanya jangan sampai lupa membaca bismillah ketika kamu mau makan. Adab yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa ya. Jadi tadi baca bismillah dan berdoa jangan lupa. Doanya kalau yang masyhur di kita itu Allahumma lakasumtu wabika amantu dan seterusnya. Atau ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ketika Rasulullah berbuka puasa maka Rasulullah membaca zahamaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah ya. Adab yang kelima adalah mendoakan orang yang beri makan berbuka puasa. Jadi kalau kita nih ya yang masih punya orang tua, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umur orang tua kita, alhamdulillah. Biasanya kan kita dikasih makan sama orang tua kita ya. Orang tua kita tuh yang bikin masakannya, yang bikin minumannya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, kita doain tuh orang tua kita, atau kalau kita buka puasa di masjid, kita doain tuh pengurus panitia buka bersamanya. Karena itu merupakan sunnah mendoakan orang yang memberi makan kita ya. Doanya hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memberi kebaikan untukmu maka balaslah. Jika engkau tidak dapati sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah ia sampai engkau yakin engkau telah membalas kebaikannya ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik sama kamu, memberi makan berpuasa kan termasuk perbuatan baik kan, maka balaslah. Wah, makanya ada ya kebiasaan di Indonesia, mungkin kalau di kampung Bapak kebiasaannya kalau bulan puasa itu kita saling memberi rantang ya. Rantang apa tuh? Apakah rantang kosong? Ya tentu saja bukan. Itu rantang yang ada isinya nih. Nanti yang lebih muda memberikan rantang berisi makanan terbaik kita kepada yang lebih tua. Nanti pas kita pulang ternyata biasanya di dalam rantang itu ada makanan lagi ya. Ini mungkin nih orang tua kita nih dari dulu
udah tahu mungkinnya dari ulama-ulama, dari guru-gurunya hadis ini nih, siapa yang memberikan kebaikan untukmu maka balaslah. Wah, Masya Allah, berarti kita udah, orang tua kita tuh dari dulu udah menjalankan ya syariat Islam dengan baik insya Allah ya. Jadi makanya tuh ada tuh tragedi rantai, tragedi deh, kebiasaan rantang gitu kan. Kita nganterin makanan pakai rantang, pas pulang-pulang ya walaupun kita nganterin daging, terkadang kembalinya rengginang, kerupuk. Ya nggak apa-apa sih, kan balaslah dengan yang kita bisa. Kita kan Allah tidak membebankan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Kalau kita mampunya kasih kerupuk ya kasih, bismillah. Kasih cucur, enak tuh cucur, kasihnya. Mampunya kasih KFC mungkin, kasih Pizza Hut, kasih Burger King ya kasih. Tapi kalaupun cuma rengginang, kuping gajah, apalagi ya, kue nastar ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha membalas kebaikan orang lain kepada kita. Kan kalaupun nggak ada yang bisa kita balas, kita nggak bisa memberikan apapun. Orang udah baik sama kita, tapi kita nggak bisa balas kebaikan dia. Ya doakanlah dia ya. Dengan doa yang baik-baik gitu. Semoga Allah berkahi rezeki kamu, semoga Allah berkahi keluarga kamu, semoga anak kamu jadi anak yang soleh, semoga kamu masuk surga, semoga urusan kamu semuanya lancar, semoga Allah menyayangi dan merahmati kamu dan keluarga kamu. Ya kita doain, intinya doakan kebaikan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi minum, beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Yang artinya, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minum kepadaku. Ya kalau ada orang yang memberi makan kepada kita dan memberi minum kepada kita, doanya kayak gitu, ya Allah, berilah makan orang yang memberi aku makan, dan berilah minum orang yang memberi aku minum. Ya, kalau orang dikasih makan sama Allah, dijamin makanan sama Allah, dijamin minumannya sama Allah, lalu apalagi yang bisa membuat dia kelaparan? Sedangkan sang pemilik dunia ini akan memberi kamu makan, kan? Apalagi yang bisa bikin kamu kelaparan? Nggak ada. Kalau Allah sudah memberikan kamu makan, kalau Allah sudah memberikan kamu minum. Makanya itu salah satu doa dari Nabi tuh kok. Doa dari Nabi kepada orang-orang yang memberinya makan. Makanya nih, biar kita didoain orang, sering-sering kasih makan orang ya. Sering-sering kasih makan orang miskin, orang nggak miskin gue kasih nggak apa-apa. Sanak saudara, bukan saudara, ya kasih aja. Ada kisah nih tentang orang soleh, bapak lupa namanya. Dia seneng, suatu ketika dia lagi makan nih di ruang keluarga. Ada satu makanan spesial yang dibuatkan oleh ibu. Ibu buat makanan yang spesial banget untuk dimakan sama si bapak. Ketika mau dimakan, ada yang ngetok pintu, tok. Ya, pas dibuka, ada orang minta makan, dan dari penampilannya dia adalah orang gila. Lalu si bapak dengan keridoannya memberikan makanan terbaik yang sudah dibuat sama sang ibu kepada orang gila itu. Namanya orang gila, makanannya alhamdulillah diacak-acak, dimakannya gitu, dimakan dengan tidak layak lah. Namanya kan juga orang gila gitu kan, dimakan dengan tidak layak. Terus udah kenyang, pergilah orang gila itu. Waktu masuk ke dalam rumah, terus kata anaknya gini, ngapain sih ayah, ngapain sih abi, ngapain sih papa, kok orang gila dikasih makan? Dia aja nggak bisa menghargai makanan itu, dia aja nggak bisa menghargai. Lihat aja cara makannya kayak gitu. Ngapain ngasih orang gila yang nggak tahu harganya sebuah makanan, yang nggak tahu menghargai sebuah makanan. Terus kata si ayah itu, ya orang gila itu memang nggak bisa menghargai makanan, tapi Allah akan menghargai amal kita sekecil apapun ya. Ada orang minta, terus si bapak ini dalam kondisi punya gitu ya, dalam kondisi ada makanan, lalu diberikan dengan niat karena Allah. Nah terus menurut si anaknya, ngapain dikasih, kan dia tidak tahu terima kasih, nggak tahu cara menghargai, namanya juga orang gila. Tapi kata si bapak ini dengan tauhidnya, dengan keimanannya kepada Allah, dia mengatakan orang gila itu memang nggak tahu nilainya makanan ini, tapi Allah kan tahu nilainya. Allah tahu keikhlasan kita, Allah tahu niat kita untuk mencari ridhonya, Allah yang akan bales. Ya emang kayak gitu sih, seharusnya beribadah tuh kayak gitu ya. Kita jangan mengharapkan
bahkan terima kasih dari makhluk itu kita jangan mengharapkan ya. Dalam posisi kita yang memberi bantuan jangan mengharapkan terima kasih. Tapi dalam kondisi kita yang diberi bantuan kita harus ingat berterima kasih tuh. Jangan kebalik tuh. Jangan sampai yang memberi bantuan ingat orang untuk mana terima kasih kamu, mana terima kasih kamu. Nah itu nggak boleh ya. Nah juga orang yang mendapat bantuan ingatnya kalau orang ngasih tuh jangan minta terima kasih kamu. Jangan kebalik kayak gitu, ntar berantakan. Tapi orang yang memberi jangan minta balasan dari makhluk meskipun hanya terima kasih, jangan minta. Tapi kalau mereka melakukannya alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak melakukannya cukuplah Allah yang membalas amal perbuatan kita. Nah, sebagai kita yang menerima pemberian, kita jangan lupa berterima kasih karena kata Allah tidak berterima kasih kepada Allah siapa saja yang tidak berterima kasih kepada makhluk. Tuh, nggak bersyukur kepada Allah, orang-orang yang tidak bersyukur kepada makhluk ya. Wah, kamu jangan sombong, kamu baru ngasih bakso 2 bungkus aja udah sombong. Ini kan punya Allah, kamu cuma perantara. Ya nggak gitu juga, sih nggak gitu juga ya. Cara adabnya nggak begitu. Memang itu dari Allah, tapi kata Allah, siapa yang nggak berterima kasih kepada makhluk yang sudah menjadi jalan rezeki buat kamu, maka kamu nggak berterima kasih kepada Allah. Makanya terima kasih kepada orang-orang yang sudah menjadi menjadi jalan rezeki bagi kita ya. Oke, selanjutnya keenam, adab yang keenam ketika berbuka puasa di rumah orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan aftara indakumul shaimuna wa akala ta'amakumul abraru wa fallat alaikumul malaikah. Ya, artinya orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian. Orang-orang yang baik menyantap makanan kalian dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapatkan rahmat. Ketika berbuka puasa di tempat orang lain, baca yang seperti ini, doa ini, supaya orang yang menyuguhkan makanan itu mendapatkan rahmat, mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Nah, ini untuk orang yang dikasih makan. Dan ini jadi motivasi buat kita yang punya kelebihan harta untuk ayo kita ajak orang-orang berbuka di tempat kita. Kalau kita punya kelebihan harta ya, ajak orang-orang untuk berbuka puasa di tempat kita dengan harapan mendapatkan faedah dari hadis ini nih. Karena dalam hadis ini ternyata orang-orang yang berbuka puasa itu, yang menyediakan buka puasa nih, mendapatkan doa dari para malaikat dan mendapatkan rahmat. Masya Allah. Yang ketujuh, ketika menikmati susu saat berbuka. Nih, ada adabnya ketika menikmati susu saat berbuka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah beri makan, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami padanya dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Barang siapa yang Allah beri minum susu, maka hendaklah ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami padanya dan tambahkanlah darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan makan dan minum selain susu. Ya. Jadi susu itu di sini nih, dalam penjelasan ini, susu itu sangat baik. Bahkan susu itu bisa menggantikan asupan nutrisi dari makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman sekaligus susu. Tidak ada yang bisa menggantikan makan dan minum kecuali susu. Berarti susu bisa menggantikan makan dan minum. Nah, berkahnya tuh susu. Kedelapan, minum dengan 3 nafas dan membaca bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa minum dengan 3 nafas. Jika wadah minum didekati ke mulut beliau menyebutkan nama Allah Ta'ala. Jika selesai 1 nafas, beliau bertahmid memuji Allah. Beliau lakukan seperti ini 3 kali. Berarti dia minumnya misal minum, buang nafas, minum, buang, jauhkan gelasnya, buang nafas, alhamdulillah, bismillah, minum, jauhkan gelasnya, buang nafas, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Seperti itu berarti ya, dari kejelasan dari hadis ini. Minumnya seteguk-seteguk tapi 3 kali tegukan. 1, 2, 3. Dan kalau mendekat bismillah, selesai alhamdulillah.
Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Tuh. Sunnahnya seperti itu ya. Jadi supaya kita tidak seperti onta yang kehausan, minum glek 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 glek, ngeleber-leber ke sini basah. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu ya. Jadi sedikit-sedikit aja minumnya. Kayak orang Jepang tuh yang gelasnya kecil-kecil gitu kan. Mau nggak mau harus seteguk-seteguk. Habis makanya orang Jepang itu kita dapati sehat-sehat panjang umur. Karena orang Jepang itu banyak yang menerapkan yang pola hidupnya sama sesuai gitu atau mirip dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya. Jadi pasti dalam setiap yang Rasulullah ajarkan ada keberkahannya. Kesembilan, berdoa sesudah makan. Dari Mu'adz bin Anas dari ayahnya, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, perkara makan diampuni dosa. Perkara makan, baca doa, diampuni dosa. Masya Allah. Ya kalau doanya kepanjangan Pak, ya hafalin lah. Ya, kamu baca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas itu panjang loh sebenarnya. Hafal kan? Ini cuman segini doang, hafalin lah. Bapak juga belum hafal, jadi kita hafalin nanti ya. Allahumma, mana tadi? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Wala qawwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya artinya akan diampuni dosa-dosanya. Yang membaca doa tadi tuh Allahumma yang gitu ya. Alhamdulillahilladzi at'amana ya. Akan diampuni dosa-dosanya. Kita udah makan, dapat kenikmatan, dapat sesuatu yang menyegarkan badan, yang memenuhi nafsu kita gitu kan, makan. Terus berdoa kepada Allah, terus diampuni pahala, diampuni dosa, masya Allah kan. Gimana Allah tuh baik banget sama kita, menginginkan banget kita tuh masuk surga. Ini ngotot banget nih, Allah ngotot banget kita pengen masuk surga, makanya dikit-dikit ampuni dosa, dikit-dikit dimaafin, dikit-dikit pahala berlipat, dikit-dikit surga. Allah tuh baiknya Allah kepada kita ya. Namun jika mencukupkan dengan ucapan Alhamdulillah setelah makan juga dibolehkan berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan Alhamdulillah sesudah makan dan minum. Kalau tadi doa tadi kepanjangan, tapi nggak panjang-panjang amat lah. Kalau dihafalin bisa ya, bisa. Kamu cari aja di doanya, doa selesai makan yang sesuai dengan hadis Nabi gitu ya. Atau sekedar Alhamdulillah berdasarkan hadis Muslim nomor 2734 itu juga bisa. Itu siapa yang Allah tuh sangat menyukai orang yang mengucapkan Alhamdulillah sesudah makan ya. Jadi Allah suka. Tapi kalau di hadis yang tadi Allah akan mengampuni dosa. Dua-duanya kebaikan yang sangat besar kalau kita bisa mendapatkannya ya. Ya palingnya Alhamdulillah. Jangan ngeluh mulu kan. Kapan kita bisa ngucapin Alhamdulillah? Kalau kita bersyukur ya. Kita bersyukur dengan yang ada, Alhamdulillah tuh yang keluar dari mulut kita. Alhamdulillah masih bisa makan tempe. Tapi kalau kita nggak bersyukur, ada ayam, ada soto daging, ada apa makanan yang enak, itu sate ayam, martabak telur. Bosen ini lagi pengen makan yang lain, pengen ke restoran, pengen makan di luar. Tapi dimakan juga sih sampai habis, tapi jadinya ya udahlah daripada nggak makan, jadinya nggak jadi Alhamdulillah. Tapi ketika kamu sekurang-kurangnya makanan kamu makan sama tempe goreng, sama tahu goreng, sama sambal pecel, ya, sama nasi putih, sama lalapan gitu ya, sederhana, nggak lebih dari 10.000. Tapi kamu bersyukur, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di luar sana banyak orang yang mau makan tapi nggak ada makanannya.
Dan Allah sekarang sudah sediakan kepada saya ini makanan nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita bersyukur, udah nggak ada kata lain yang bisa keluar dari mulut kita kecuali alhamdulillah. Tapi kalau kita udah mulai uh, mengeluh, ya ini lagi, ya udahlah lumayan daripada enggak, ya. Jadi kan nggak jadi alhamdulillah kan. Kalaupun alhamdulillah, ya alhamdulillah lah, biarin ya alhamdulillah, nggak ada powernya gitu, nggak sesuai dengan konteksnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi kegirangan kita, terima kasih kita kepada Allah ya. Kalau alhamdulillah diucapkan sambil ya udahlah, ya daripada enggak, ya alhamdulillah lah ya, apa yang ada aja alhamdulillah, syukuri aja lah, mau gimana lagi. Nah alhamdulillahnya jadi nggak sesuai konteks ya. Oke, lanjut apa nih selanjutnya? Oke, udah ya, sampai situ dulu ya. Sampai tadi adab-adab makan ya, adab-adab makan, ada beberapa di antaranya. Coba kita ulas lagi. Adab-adab ketika makan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, berbuka dengan kurma basah, kurma kering, atau kalau nggak ada pakai air putih aja. Sebelum sholat ya, pakai air putih aja berbuka. Jangan sampai kamu makan langsung dihajar balas dendam, udah seharian nggak makan, balas dendam, semuanya dimakan, akhirnya kekenyangan, mau sholat, aduh sakit perutnya mah, sakit perutnya pah, ntar ya sholatnya. Ya, jadi kan kamu ketinggalan sholat. Padahal siapa yang sholat 40 hari takbiratul ihram bersama imam, maka ada keutamaannya lagi tersendiri. Banyak keutamaannya ya. Jadinya ya kalau buka puasa disegerakan, tapi dengan yang sekedar membatalkan aja dulu, apakah itu dengan kurma atau dengan kurma basah atau dengan air putih, itu aja dulu ya. Lalu yang ketiga, sebelum berbuka ucapkan bismillah, lalu berdoa berbuka puasa ya, terus mendoakan orang yang beri makan kepada kita ya, mendoakan orang yang memberi makan ya. Kalau kamu mendengar kata-kata ini, mendoakan orang yang memberi makan, orang yang memberi makan kita, pikiran kamu apakah kamu ingin menjadi yang diberi atau kamu ingin jadi orang yang memberi? Ya tentu aja lebih baik kamu menjadi orang yang memberi ya. Jangan pikiran kamu, wah tuh dengerin tuh, makanya kasih saya sini, kasih saya makan, makanya ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau kamu cita-cita kan harusnya yang tinggi ya. Orang yang memberi makan dengan orang yang diberi makan, tentu lebih baik orang yang memberi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Makanya cita-cita kita jadi yang memberi aja deh. Ya walaupun Bapak sendiri mungkin belum bisa memberi, tapi Bapak pengen memberi. Cuma ya belum, ya sekarang baru bisa. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa mencukupi kebutuhan Bapak dan keluarga Bapak dulu. Untuk orang selain itu Allah masih suruh Bapak untuk berikhtiar lebih lagi, belum ada gitu ya. Selanjutnya tadi ketika berbuka puasa di rumah orang lain ya, mendoakan orang. Ketika berpuasa di rumah orang lain, mendoakan orang tersebut. Terus ketika menikmati susu, ada doanya tertentu, ada doanya lagi. Terus minum dengan 3 nafas dan membaca bismillah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nah, kayak gitu ya. Terus berdoa sesudah makan berdoa. Allah tuh seneng ya, kayak dengan perkara selesai makan aja bisa diampuni dosa. Atau sekurang-kurangnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan, Allah akan menyukai kita. Disukai sama Allah tuh gimana? Seneng gak sih? Seneng lah. Allah yang memiliki dunia dan seisinya suka sama kamu. Seneng kan? Sedangkan kamu dapat like dari manusia aja, gembira bukan main. Dipuji di kolom komentar, gembira bukan main. Gimana kalau Allah yang kasih like buat kamu? Seneng banget kan pasti kan? Oke, udah ya sampai situ. Selanjutnya next kita akan membahas tentang aktivitas pada waktu maghrib. Sekarang kita cukupkan dulu video ini. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.